Jangan lupa subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam buat kalian yang melihat video ini. Semoga apa yang saya ceritakan bermanfaat bagi kalian dan menambah wawasan baru buat kalian seputar misteri. Saya di sini akan menceritakan tentang Rumah Sakit Dr. Cipto Mangunkusumo RSCM Jakarta. RSCM yang berada di Jakarta Pusat. Rumah sakit ini sendiri pertama kali diresmikan dan dibuka pada tahun 1919. Sudah sangat tua ya, bukan? Nyatanya hal itu selaras dengan sangat banyaknya pengalaman mistis di tempat ini. Salah satunya berasal dari seorang mahasiswa bernama Romli. Pada suatu malam, ia tengah berjalan pulang menuju rumahnya. Namun di tengah perjalanan, ia melihat segerombolan orang tengah berkumpul di pinggir jalan. Ia pun lantas menghampiri gerombolan tersebut. Nah, ternyata orang-orang di sana berkumpul lantaran tengah membantu seorang kecelakaan. Romli pun lantas menyadari korban tersebut adalah teman sekampusnya. Dengan bergegas ia menolong temannya dan membawa ke rumah sakit terdekat dengan bantuan warga sekitar. Kebetulan rumah sakit terdekat dengan lokasi kejadian pada waktu itu adalah RSCM, sehingga Romli pun membawa temannya berobat ke rumah sakit tersebut. Sesampainya di rumah sakit, teman Romli langsung mendapatkan perawatan intensif. Romli pun mencoba menghubungi kedua orang tua teman ini, namun ternyata kedua orang tua temannya ini itu tengah berada di luar kota dan baru bisa tiba di rumah sakit pada esok pagi. Romli pun diminta tolong oleh kedua orang tua teman ini agar menjaga temannya itu hingga besok pagi tiba. Setelah mengiyakan, Romli kemudian meminta izin kepada orang tuanya untuk dapat menemani temannya yang tengah berbaring lemas di RSCM. Setelah itu ia pun pergi menuju ruang di mana temannya tengah mendapatkan perawatan. Waktu telah menunjukkan pukul 23.30 atau setengah 12 malam. Suasana rumah sakit pun begitu sepi. Romli yang sadari tadi berusaha untuk tidur tetap saja terjaga lantaran masih syok dengan kejadian yang dialami oleh temannya ini. Akhirnya ia pun memutuskan untuk membeli segelas kopi guna menghilangkan rasa bosan menunggu kantuk yang tak kunjung tiba. Ia kemudian bertanya lokasi kantin ke seorang perawat yang kebetulan ditemui di salah satu lorong RSCM. Namun alih-alih mendapat petunjuk, Romli malah bingung karena penjelasan dari perawat yang sedikit tidak jelas. Akhirnya ia pun memutuskan untuk menggunakan instingnya demi mendapatkan segelas kopi. Nah, ketika tengah jalan-jalan di lorong yang gelap, ia mencium aroma obat-obatan yang sangat menyengat. Selang beberapa menit, ia mendengar suara aneh seperti orang yang tengah berbisik. Suara tersebut
terdengar berasal dari lorong yang ada di depannya. Karena penasaran, ia pun mendekati sumber suara ini. Nah, anehnya ketika Romli memasuki bangsal di mana suara tersebut berasal, suara aneh itu malah menghilang. Romli pun melihat sekeliling yang tampak sangat berantakan. Kemudian pandangan Romli diarahkan ke sebuah meja yang letaknya di sudut ruangan. Saat itu memang kondisi bangsal sangat minim cahaya matanya guna mendapat penglihatan yang fokus. Setelah berusaha untuk melihat dengan jelas, ia lantas terkejut karena melihat sepotong kepala wanita berambut panjang tergeletak di atas meja tersebut. Ngerinya, wajah dari wanita itu tampak tersenyum dengan tatapan tajam ke arah Romli sambil tertawa cekikikan. Nah, sontak Romli langsung kaget dan lemas dengan apa yang baru saja dilihatnya. Ia pun bergegas keluar dari ruangan tersebut dengan tergesa-gesa, namun baru saja sampai di depan bangsal, ia terjatuh lantaran tersandung sesuatu. Setelah mencari tahu apa yang membuatnya tersandung, ternyata ia semakin ketakutan. Lantaran yang membuat ia tersandung adalah tubuh seorang pria yang tidak memiliki kaki dan tangan. Ngerinya lagi, pria tersebut menatap Romli. Romli pun segera meninggalkan bangsal hingga akhirnya ia menabrak satpam yang tengah bertugas pada malam itu. Satpam tersebut kaget melihat kondisi Romli dengan wajah yang sangat pucat. Sambil gemetaran, Romli lalu dibawa oleh satpam menuju pos untuk ditenangkan. Setelah diberi minum, Romli menceritakan kejadian yang barusan dialaminya. Mendengar cerita dari Romli, satpam itu pun mengiyakan dan menjelaskan bahwa ruangan tersebut merupakan bekas instalasi bedah umum dan sudah lama tidak digunakan. Satpam itu juga menceritakan bahwa di tempat itu memang sangat angker dan cukup sering memunculkan penampakan hantu berupa potongan tubuh manusia. Romli yang masih ketakutan kemudian meminta untuk diantarkan ke ruang ICU tempat temannya dirawat. Sesampai di ruangan ICU, Romli tidak pernah meninggalkan ruangan itu hingga pagi menjelang karena saking ketakutannya. Nah, itulah cerita dari kisah misteri Rumah Sakit Dr. Cipto Mangunkusumo RSCM. Semoga bermanfaat untuk kalian yang menonton video ini, dan terima kasih yang udah like video ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.